Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariantini SSTMK. Saya adalah dosen tetap di Prodi Kebidanan Karawang Poltekkes Kemenkes Bandung. NIDN saya adalah 4009028101. Prodi Kebidanan Karawang merupakan salah satu program studi kebidanan di Poltekkes Kemenkes Bandung. Sebagai dosen, saya mempunyai kewajiban menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu tridharma yang saya lakukan di bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ambil. Sistem pembelajaran yang saya lakukan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya diberi kepercayaan sebagai koordinator pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Sebagai koordinator, saya bertugas menyusun RPS, membuat rencana penugasan sebagai panduan tim pengajar dalam membuat penugasan kepada mahasiswa, serta membuat RAE, rencana asesmen dan evaluasi, sebagai panduan tim pengajar dalam penyusunan soal pada UTS, UAS, serta evaluasi penugasan dan praktik. Mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita diberikan pada mahasiswa tingkat 2 semester 3 dengan mata kuliah prasyarat adalah anatomi, fisiologi, dan dokumentasi kebidanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti program studi kebidanan Karawang, di mana setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita yang didasari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan profil lulusan Prodi Kebidanan Karawang. Capaian pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi balita diantaranya adalah mahasiswa mampu 1. Mengidentifikasi kebutuhan dasar pada neonatus bayi balita, 2. Mengidentifikasi kebutuhan nutrisi pada neonatus bayi balita, 3. Mengenal sistem termoregulasi, 4. Melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, 5. Menganalisa evidence base dalam asuhan kebidanan neonatus bayi balita, 6. Mengidentifikasi tanda bahaya, deteksi dini komplikasi, dan penanganan awal kegawat daruratan neonatus bayi balita, 7. Melakukan prosedur keterampilan dasar kebidanan asuhan neonatus bayi balita, 8. Melakukan pendokumentasian manajemen asuhan neonatus bayi dan balita dengan SOKP. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, proses pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama pada 2 SKS, pertama 1 SKS teori dan 1 SKS praktik, dibagi menjadi 14 pertemuan dengan rincian materi. 1. Memahami adaptasi fisiologi pada neonatus. Pertemuan kedua, mengidentifikasi kebutuhan asah, asih, dan asuh. 3. Mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. 4. Memahami sistem termoregulasi. 5. Memahami konsep tumbuh dan kembang bayi balita. 6. Melakukan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan balita. 7. Melakukan pengumpulan data subjektif dan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. 8. Mengidentifikasi evidence base. 9. Mengidentifikasi tanda bahaya, deteksi dini, komplikasi, serta penanganan awal pada kegawat daruratan. 10. Mengidentifikasi masalah yang lazim terjadi serta jejas persalinan. 11. Mengidentifikasi neonatus dan bayi berisiko tinggi. 12. Mengidentifikasi kelainan bawaan yang sering terjadi pada neonatus. 13. Melakukan imunisasi dasar dan lanjutan pada neonatus bayi dan balita. 14. Melakukan pendokumentasian manajemen asuhan kebidanan pada neonatus bayi balita dengan SOAP. Pada tahapan kedua, pada 1 SKS praktik selanjutnya dibagi menjadi 14 pertemuan di laboratorium dengan pelaksanaan pembelajaran membagi mahasiswa menjadi 6 kelompok kecil per kelas dengan 1 kelompok dibimbing oleh DDST. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah teori secara daring
dan praktik dilaksanakan secara luring. Metode pembelajaran menggunakan metode ceramah tanya jawab, diskusi kelompok, dan praktik laboratorium. Jadi, pertama saya menyampaikan materi pembelajaran teori melalui PowerPoint dan modul bahan ajar yang bersumber dari referensi utama dan referensi pendukung yang up to date yang didapatkan dari textbook, e-book, dan jurnal hasil penelitian. Kemudian materi di-share ke mahasiswa melalui WA, email, ataupun Telegram. Pada pembelajaran praktik di kelas dilaksanakan dengan memberikan penugasan pada mahasiswa sesuai rencana penugasan, baik secara individu maupun kelompok pada setiap pertemuan untuk dipresentasikan dan didiskusikan. Pada pertemuan praktik laboratorium dilaksanakan dengan metode demonstrasi, redemonstrasi dengan menggunakan job sheet atau daftar pilih praktikum. Untuk interaksi saya dengan mahasiswa selalu saya lakukan pada proses pembelajaran, baik teori di kelas maupun praktik di laboratorium, sesuai dengan metode pembelajaran dengan pendekatan student-centered learning. Untuk pembelajaran teori di kelas dengan ceramah dan cooperative learning di awal materi perkuliahan, saya melakukan recalling pemahaman terhadap materi sebelumnya, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, dan saya selalu memberikan motivasi pada mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Di akhir pembelajaran, saya menanyakan pemahaman terkait materi yang disampaikan dan memberi kesempatan mahasiswa bertanya apabila terdapat hal-hal yang masih belum dipahami. Dalam pembelajaran diskusi dengan case study, dengan mengambil salah satu kasus untuk didiskusikan secara berkelompok, kemudian dipresentasikan dan membuka sesi tanya jawab. Untuk metode demonstrasi, mahasiswa dibekali dengan job sheet sebagai panduan belajar. Dan saya melakukan demonstrasi salah satu keterampilan, kemudian menanyakan terkait pemahaman mahasiswa terhadap keterampilan tersebut, dan memberi kesempatan bertanya. Selanjutnya, memberi kesempatan mahasiswa untuk mendemonstrasikan ulang. Untuk asesmen, pada awal perkuliahan saya selalu memberi penjelasan terkait RPS, RAE, dan rencana penugasan, serta memberikan penjelasan terkait pembobotan atau sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita, dengan tujuan supaya mahasiswa mengetahui dan mempunyai komitmen pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kontrak belajar pada mata kuliah ini, supaya prinsip penilaian yang adil, transparan, objektif dapat diwujudkan, serta diharapkan mahasiswa dapat menyusun strategi untuk mendapatkan nilai yang terbaik pada mata kuliah ini. Adapun pembobotan nilai pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita mengacu pada sistem penilaian yang terdapat dalam pedoman akademik Poltekkes Kemenkes Bandung, dengan pembobotan nilai untuk 3 SKS yang terdiri dari 1T dan 2P. Pembobotannya adalah 1 SKS teori diberi bobot 20% dan 2 SKS praktik diberi bobot 80%, di mana nilai teori didapatkan dari nilai UAS 35%, nilai UTS 35%, dan nilai tugas 30%. Sedangkan nilai praktik didapatkan dari nilai ujian praktik 30%, nilai praktek harian 50%, dan laporan atau dokumentasi 20%. Berikut adalah form penilaian presentasi, form penilaian praktikum. Demikian penjelasan terkait perkenalan diri dan penjelasan salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita yang saya lakukan secara daring via Zoom dan praktikum di laboratorium secara tatap muka atau luring. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Neonatus Bayi dan Balita ya. Semua sehat? Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu.
Alhamdulillah. Ya, kalau saya lihat dari jumlah partisipan sudah lengkap ya yang masuk hari ini. Ya, kita untuk hari ini akan belajar terkait dengan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Ya, mungkin di pertemuan yang sebelumnya kita juga sudah membahas ya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan ya pada bayi dan balita. Terkait dengan definisi pertumbuhan itu apa ya? Maaf Ibu, izin menjawab. Ya, Salsa, silakan. Pertumbuhan itu bertambahnya ukuran sel, misalnya seperti tinggi badan, berat badan, yang dapat dihitung dan ada satuannya. Ya, oke, makasih Salsa. Berarti masih ingat ya dengan pertemuan yang kemarin terkait materi dengan pertumbuhan dan perkembangan ya, di mana pertumbuhan tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Salsa adalah bertambahnya ya, bertambah banyak dan besar seluruh sel bagian tubuh yang tentunya di sini bersifat kuantitatif ya dan juga dapat diukur apabila pertumbuhan. Ya, kaitan dengan materi hari ini akan kita pelajari adalah pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Kenapa sih pemeriksaan fisik ini penting? Ya, tentunya kita sebagai calon bidan kita harus menguasai, harus belajar tentang teknik-teknik dan sistematika pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Kenapa? Karena dengan mempelajari ini nanti Anda akan bisa melakukan asuhan ya pada neonatus bayi dan balita, terutama di sini untuk melakukan pemeriksaan fisik. Ya, sudah bisa terlihat? Maaf, baik Ibu, sudah terlihat. Ya, terkait materi kita hari ini adalah pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu untuk mengetahui, mengidentifikasi prinsip pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Ya, sebelum kita ke materi, teman-teman ada yang pernah melihat bayi baru lahir? Baik Ibu, pernah Ibu. Ya, Dede, Waironisa pernah ya. Bagaimana sih karakteristik dari bayi baru lahir ya? Baik Ibu, kalau untuk bayi baru lahir itu, kalau yang Dedeh lihat waktu itu tuh, biasa Ibu ada rambut-rambut halusnya, terus warnanya merah, kayak Ya. gitu Ibu. Oke, makasih Dedeh ya yang sudah sharing terkait dengan bayi baru lahir ya. Karakteristiknya tadi ada rambut atau lanugo ya yang tipis di sekitar badan ya. Kemudian juga terdapat warna kulitnya yang agak kemerahan ya. Oke, makasih ya Dedeh ya. Ya. Karakteristik pada bayi baru lahir diantaranya yang bisa terlihat adalah adanya vernica seosa ya atau adanya lipatan lemak ya atau jaringan lemak yang menempel pada tubuh bayi baru lahir, biasanya berwarna agak putih ya, putih kekuningan. Kemudian yang kedua adalah lanugo, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dedeh ya, terdapat rambut-rambut halus ya. Kemudian juga di kulit terdapat miliria atau bintik kecil ya. Kemudian terdapat ikterik atau biasanya warna kulitnya ini akan terlihat agak kekuningan ya. Dan biasanya kekuningan ini akan muncul pada hari kedua ya setelah lahir. Kemudian juga muncul atau terlihat seperti ada terkelupas pada kulitnya atau yang disebut dengan desquamasi. Kemudian juga ada bercak mongol ya atau tanda lahir yang mungkin Anda juga yang pernah lihat bayi baru lahir ya seperti Dede mungkin juga ada ya bercak mongolnya. Baik itu bisa muncul di punggung ataupun di sekitar pantat atau mungkin di anggota badan yang lain ya yang berwarna kebiruan. Kemudian juga ada nephicine atau garis atau lipatan pada tangan dan kaki yang tentunya di sini lebih terlihat jelas ya kalau pada bayi baru lahir. Kemudian juga ada erythema toxicum atau bintik kecil yang berwarna merah. Ya, selanjutnya terkait dengan masa transisi pada bayi baru lahir ya ada 3 transisi yang akan dilalui oleh bayi baru lahir.
di mana yang pertama adalah terkait dengan reactive stage, di mana di sini reactive stage di sini akan terjadi dari lahir sampai dengan 3 masa ini. Oke, di masa periode sampai dengan 30 menit setelah bayi lahir, biasanya di sini detak jantung janinnya lebih cepat. Ya, kemudian juga pulsasi tali pusat akan lebih jelas terlihat. Kemudian juga warna kulit di sini biasanya masih sianosis ya ataupun kebiruan, ataupun juga bisa juga terjadi akrosianosis ya. Kemudian selama periode ini biasanya akan terdengar bising usus ya, di mana bising usus di sini menandakan bahwa sistem pencernaan pada bayi baru lahir ini sudah mulai berfungsi. Itu adalah pada masa di reactive stage atau di tahapan yang pertama sampai dengan 30 menit pertama. Kemudian kita masuk selanjutnya ke tanda-tanda vital pada bayi baru lahir. Di tanda-tanda vital pada bayi baru lahir, pada suhu normalnya adalah 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Kemudian cold stress apabila suhu bayi 36,4 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah nadi. Nadi pada bayi baru lahir berkisar 120 sampai dengan 160 kali sentimeter. Ya, ada beberapa prinsip ya pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama adalah informed consent. Ya, ada yang tahu mungkin informed consent itu apa ya? Ya, Sabila? Ya, Ibu, jadi untuk informed consent itu jadi kita menjelaskan gitu apa yang akan kita lakukan kepada klien, lalu meminta persetujuan gitu atas apa yang akan kita lakukan untuk klien. Ya, oke, baik. Makasih Sabila. Ya, informed consent adalah di sini kita menjelaskan ya prosedur pelaksanaan pada keluarga dan meminta persetujuan. Ya, dan informed consent di sini harus ada bukti tertulisnya ya, jadi harus tertandatangani oleh klien. Atau kalau di sini pada bayi baru lahir berarti pada ibu ya atau orang tua dari bayi baru lahir ini. Kemudian prinsip yang kedua adalah cuci dan keringkan tangan. Ya, kita seperti yang kita lakukan setiap kali kita melakukan tindakan, sebelum dan sesudah tindakan ya kita harus mencuci tangan. Ya, sebagai tindakan dari pencegahan infeksi, dan di sini kita juga sebaiknya menggunakan sarung tangan pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Kemudian prinsip yang ketiga adalah buat lingkungan yang nyaman. Bagaimana caranya? Dengan kita mengatur suhu lingkungan yang hangat, ya, jadi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Penerangan juga baik, ya. Kemudian suasana lingkungan juga tenang, supaya bayi pada saat diperiksa juga tenang, ya. Kemudian yang keempat, pastikan bayi dalam keadaan hangat. Ya, bagaimana cara memastikannya? Pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, bagian yang dibuka adalah yang diperiksa. Apabila tidak diperiksa, berarti bayinya harus tertutup oleh kain atau pernel atau selimut. Ya, misalnya pada saat pemeriksaan bagian kepala, berarti bagian badan sampai ke kaki harus tertutup. Ya, sehingga kita harus memastikan bahwa bayi dalam keadaan hangat. Kita masuk ke step pemeriksaan. Yang pertama adalah kita periksa keadaan umum pada bayi, ya. Kita lihat bagaimana penampilan umumnya, ya. Kita lihat bagaimana raut mukanya, ya. Kemudian yang kedua, kita pastikan bagaimana proporsi antara kepala, badan, dan ekstremitas. Biasanya bagian kepala ini cukup besar ya dibandingkan dengan bagian badan. Apa perbedaan kaput succedaneum dan sepal hematom? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan Sabila. Ya Ibu, yang Sabila tahu, jadi yang kaput itu tuh penumpukan cairan yang ada di kepala, namun untuk yang sepal hematoma itu penumpukan darah yang ada di sarnya. Begitu, betul. Ya, oke, makasih Sabila. Ya, kaput tadi menurut Sabila adanya penumpukan cairan, apabila sepal hematom di sini penumpukan darah, ya. Oke. Oke, tadi sudah benar ya apa yang disampaikan oleh Sabila, dan ada juga karakteristik atau perbedaan yang lain di mana kaput succedaneum di sini apabila terdapat kaput pada kepala bayi biasanya akan melewati batas sutura.
ya. Kemudian apabila pada sepal hematom pembesarannya tidak akan melalui batas sutura ya pada kepala bayi baru lahir. Ya, kemudian juga terkait dengan di pemeriksaan kepala selanjutnya adalah pemeriksaan pada sutura. Apakah terjadi pembengkakan ya ataukah terjadi cekungan untuk melihat apakah ada penumpukan ya atau tumpang tindih pada sutura, terutama pada sutura sagittalis ya, untuk melihat derajat molase. Di mana derajat molase di sini ada 4 ya, di mana apabila molasenya 0 berarti di suturanya ini masih terpisah ya. Refleks saking apa ya? Ya Ibu, refleks menghisap Ibu. Ya, oke, makasih Sabila. Ya, refleks apa? Menghisap. Ya, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelaskah? Apakah bisa diterima yang barusan kita pelajari? Bisa dipahami, teman-teman? Baik Ibu, bisa Ibu. Ya, oke, bisa. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, boleh ya saya tanya ya. Ya, tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ada 2 ya. Yang pertama adalah terkait dengan prinsip. Tadi kita sudah belajar ya. Apa sih prinsip-prinsip dalam melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir? Bu izin menjawab. Ya, silakan. Selsa. Ada 5 prinsip Ibu. Yang pertama informed consent. Ya. Kemudian yang kedua cuci dan keringkan tangan. Yang ketiga buat lingkungan yang nyaman. Yang keempat pastikan bayi dalam keadaan hangat. Dan yang terakhir pemeriksaan secara sistematis. Ya, oke. Terima kasih Selsa. Ya, teman-teman. Jadi bisa dipahami tadi ya bahwa prinsip pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir tadi ada 5 ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Selsa. Apa saja ya yang diperiksa pada kepala bayi baru lahir? Maaf baik Ibu, izin menjawab Ibu. Ya, Lala. Silakan. Di pemeriksaan kepala pada bayi itu yang pertama memeriksa ubun-ubun besarnya. Terus ubun-ubun kecil, kaput succedaneum, sepal hematoma, sama diperiksa suturanya Ibu. Ya, oke, makasih Lala. Ya, di pemeriksaan kepala pada bayi baru lahir yang kita periksa yang pertama adalah ubun-ubun besar, ya, kemudian ubun-ubun kecil, kaput succedaneum ada atau tidak, kemudian ada tidaknya sepal hematom dan juga penumpukan pada sutura, ya, atau molase, ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, materi yang kita pelajari hari ini bisa diterima ya. Dan nantinya untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar terkait dengan prakteknya ya. Bagaimana sih caranya kita untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Ya, terima kasih teman-teman semua. Semoga selalu sehat ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan belajar terkait tujuan pembelajaran yang kedua ya. Setelah kemarin kita belajar tentang teori dalam pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Hari ini kita akan belajar terkait bagaimana melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Mungkin kemarin masih ingat ya terkait dengan teori pemeriksaan fisik. Ya, mungkin masih ingat tanda-tanda vital kalau pada bayi berapa ya suhunya? 36,5 sampai dengan 37,5. Sang fisik semua sudah pegang job sheet ya? Sudah, ya, sudah dipelajari, sudah dibaca job sheetnya. Ya, kita mulai ya. Di langkah pertama sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, tentunya kita harus menyiapkan alat. Kemudian sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, tentunya jangan lupa kita proporsi antara kepala, badan, dan ekstremitas. Kita lihat. Biasanya perbandingannya adalah 1/4 berbanding 1. Kemudian setelah itu
kita lihat bagaimana tonus ototnya. Ya, tonus ototnya kita lihat bagaimana si gerakan ya dari ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Atau mungkin kita juga bisa melihat pada saat kita melakukan rangsangan, misalnya dengan cara menyentuh bayi, apakah bayinya ini bergerak secara aktif atau tidak? Ya, letaknya ada di kiri. Ya, letaknya ada di bawah. Di interkosta 1-2 ya, boleh sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kita letakkan. Jangan lupa kita pastikan juga ini harus dalam keadaan hangat ya. Ya, kemudian kita dengarkan selama kita lihat di kepala adalah bagian ubun-ubunnya. Atau sebelum ke bagian ubun-ubun kita juga lihat apakah ada molase. Ya, apakah ada molase atau mungkin ada kaput ya. Kalau misalnya ada kaput atau mungkin jadi ini ya ukurnya ya. Ukuran normalnya berapa? Ukuran lingkar kepala? 33 sampai 30. 33 sampai dengan 34 cm. Oke, kemudian setelah itu kita tutup bagian kepala karena di kepala sudah selesai. Kemudian kita ke muka. Di muka kita lihat dulu di mata. Di mata kita lihat apakah simetris atau tidak kedua matanya ya. Kemudian juga jarak antara kedua mata apakah terlalu jauh ataukah terlalu dekat ya. Kemudian juga kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau mungkin kotoran gitu ya yang keluar dari mata. Apabila ada kotoran yang keluar dari mata berarti harus kita bersihkan. Kemudian kita juga bisa melihat dengan pen bawah ya di sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas dengan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir? Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Yang akan Anda hadapi yaitu situasi pada saat bayinya ini menangis terus, agak susah gitu ya untuk diajak kerjasama. Ya mungkin itu adalah salah satu kesulitan atau tantangan yang harus dihadapi pada saat kita melakukan pemeriksaan. Kalau sudah jelas, ada satu orang yang mau melakukan pemeriksaan fisik. Alhamdulillah hari ini satu dosen 10 orang mahasiswa ya. Oke, untuk benar nih udah nggak ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, alhamdulillah kalau sudah bisa diterima, mudah-mudahan nanti Anda juga jangan puas ya dengan hanya melihat saja ya, walaupun hari ini yang mencoba hanya baru Diva, tapi nanti yang lain silakan mencoba untuk di rumah, mungkin bisa dengan boneka atau mungkin di laboratorium, silakan dimanfaatkan ya waktu untuk belajar supaya nantinya Anda pada saat melakukan asuhan terhadap bayi langsung Anda sudah bisa gitu ya, ada banyak. Ya, oke, terima kasih. Sampai di sini kita nanti ketemu lagi di jadwal untuk pembelajaran laboratorium di Neonatus ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.